warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ada telepon dulu ya, sebentar ya. Halo? Iya. Dengan siapa? Iya. Terus enggak deh kayaknya. Mantan? Capek deh. Mantan kan masa lalu ya. Jadi masa lalu itu kayaknya harus dibuang deh. Tapi kalau masa lalu Indonesia masuknya gimana ya? Sejarah kali ya. Oke deh, hari ini kita mau belajar sejarah aja ya. Oke. Kalau barusan kita ngomongin tentang mantan itu berhubungan dengan masa lalu. Mantan itu berhubungan dengan orang-orang yang berada pada masa sebelumnya. Dan kalau kita kaitkan dengan sejarah Indonesia, berarti sejarah itu berhubungan dengan masa lalu orang-orang yang sebelumnya. Jadi kalau kita runtut menurut harfiah, sepertinya bahasa untuk pengertian sejarah itu banyak ya. Oke, kita akan telusuri. Pertama, sejarah itu menurut bahasa Arab artinya syajarotun, yaitu pohon. Nah, pohon di sini bukan pohon mangga atau pohon toge ya, tapi syajarotun di sini adalah tentang silsilah atau turunan pada masa-masa sebelumnya. Contoh, kakek nenek kita atau nenek moyang kita. Itulah syajarotun, pengertian sejarah menurut bahasa Arab. Ada juga pengertiannya yaitu tarikh. Nah, tarikh ini juga sama ya, pengertiannya seperti menjelaskan tentang masa lalu atau masa lampau. Kalau untuk menurut bahasa Yunani, itu historical atau artinya sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, baik meliputi keberadaan manusia pada masa sebelum itu. Nah, sekarang kalau sejarah kepulauan Indonesia, apa ya? Oke, kita mulai. Oke, Indonesia terletak di persimpangan 3 lempengan benua. Dan lempengan di sini menciptakan tekanan-tekanan yang dalam di antara benua-benua tersebut sehingga menghasilkan pergeseran kulit bumi di wilayah tersebut. Maka terciptalah Kepulauan Indonesia. Nah, lempengan-lempengan itu atau perubahan pergeseran itu, tektonik vulkanik yang terjadi di dalam dasar laut bumi kita ini, itu menghasilkan Laut Cina Selatan dan laut-laut lainnya. Maka timbullah Kepulauan Indonesia, juga kepulauan-kepulauan lainnya. Itu akan menceritakan atau mengawali kita dalam proses prasejarah dan sejarah. Itu menurut Santos. Oke? Nah, selanjutnya menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Kutipan yang tadi di atas itu menunjukkan bahwa keberadaan tanah air kita tidak dapat dilepaskan dari rangkaian-rangkaian peristiwa alam yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Nah, jadi dinamika sejarah yang bermula sejak manusia ada, jika diruntut hingga sekarang, kita akan menemukan bahwa kesinambungan sejarah tidak mudah
terputus meskipun segala macam perubahan telah terjadi. Nah, sebelum mengenal tulisan, nah itu adalah awal untuk proses peradaban di Kepulauan Indonesia ya. Nah, sebelum mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan itu dikenal dengan sebutan praaksara. Berasal dari kata apa ya? Pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi pada masa praaksara adalah masa zaman manusia belum mengenal tulisan. Nah, ada istilah lain ya yang mirip dengan istilah praaksara, yaitu nirleka. Nah, nirleka ini ada dua arti ya. Oke, nir itu berarti tanpa dan leka itu artinya tulisan. Jadi, nirleka kepanjangan dari masa manusia sebelum mengenal tulisan. Hampir sama dengan praaksara ya. Nah, untuk nirleka ini sama dengan praaksara, berarti pada masa itu manusia memang sama sekali belum ada tulisan ya. Baik tulisan zaman Majapahit, Sriwijaya, atau tulisan Sanskerta, atau tulisan-tulisan lainnya. Karena memang itu adalah masa awal untuk manusia mengenal tulisan. Nah, yang kedua atau yang poin B yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, proses evolusi di bumi ini dibagi menjadi 4 periode ya. 1 yaitu Azoikum. Nah, dalam bahasa Yunani A artinya tidak dan zoom artinya hewan. Jadi pada masa Azoikum ini yaitu zaman di mana manusia belum ada kehidupan hewan. Jadi masih berbentuk planet-planet ya, atau berbentuk dataran-dataran yang bisa kapan saja dingin, bisa kapan saja panas begitu. Lalu periode yang kedua yaitu Paleozoikum. Nah, pada zaman ini sudah meninggalkan fosil-fosil atau flora fauna, tapi belum ada manusia ya, baru fosil-fosilnya saja, berarti baru tumbuhan atau baru ada hewan-hewan kecil lainnya. Lalu periode yang ketiga yaitu dikenal dengan Mesozoikum. Nah, Mesozoikum ini adalah zaman purba pertama karena pada masa ini mamalia ya dan amfibi itu sudah ada. Jadi, awal adanya mamalia dan amfibi itu pada masa Mesozoikum. Lah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah Neozoikum. Nah, Neozoikum ini adalah zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua, yaitu zaman tersier dan kuarter. Nah, zaman ini mulai es menyusut. Jadi, ketika pada zaman Neozoikum purba baru itu, lapisan-lapisan es yang dingin, yang dulunya ada di 3 zaman sebelumnya itu mulai menyusut. Nah, sehingga makhluk tingkat tinggi, flora, fauna itu sudah mulai berkembang, berevolusi, begitu juga dengan makhluk hidup manusia. Sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk dari proses yang panjang dan rumit. Oke, kepulauan ini awalnya hanya diisi oleh flora dan fauna saja. Flora dan fauna ini juga masih sangat sederhana bentuknya, tidak seperti serumit sekarang gitu ya. Mungkin tumbuhan-tumbuhan yang hanya kecil gitu ya, tumbuhan-tumbuhan lumut atau amuba, hanya seperti itu saja. Nah, ternyata alam juga mengalami proses evolusi, proses perubahan iklim, proses perubahan cuaca. Nah, di mana setelah terjadinya proses itu, maka makhluk-makhluk hidup lainnya mulai berkembang biak,
mengikuti seleksi alam. Nah, ketika sudah ada seleksi alam tersebut, muncullah flora fauna yang tingkat tinggi termasuk juga dengan manusia. Manusia ini adalah manusia purba. Pertama, untuk manusia purba itu berada di Sangiran. Nah, perjalanan kisah perkembangan manusia di dunia ini tidak bisa lepas dari keberadaan perbukitan yang tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan ini dikenal dengan nama Situs Sangiran. Di dalam buku Hari Widianto diterangkan bahwa Sangiran merupakan kompleks manusia purba terlengkap pada masa Pleistocene atau Pleistocene itu zaman bermula adanya manusia. Itu terlengkap di Asia, adanya di Sangiran. Kompleks situs itu memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia 150.000 tahun yang lalu. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.A.C. Semuling pada tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dan dari daerah Kalioso. Yang kedua, setelah kita ada di Sangiran, itu manusia purba yang ditemukan yaitu ada di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sebelum penemuan di Trinil, Eugen Dobos mengawali temuan Pithecanthropus erectus itu di desa Kedung Burus. Nah, itu berada di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Pada saat Du Bois meneliti, ada 2 horizon atau lapisan berfosil di Kedung Burus. Nah, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek tapi sangat kekar, dengan sebagian fragmen tersebut masih tersisa. Nah, fragmen itu menunjukkan gigi manusia, bukan kera ya, gigi manusia. Maka Du Bois meneliti bahwa ternyata pada masa itu di daerah Trinil ini sudah ada manusia purba. Nah, dikenallah dengan Pithecanthropus A. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa manusia purba yang hidup di zaman praaksara, yaitu 1 jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini pertama ditemukan itu oleh peneliti von Koiningwald. Susah banget ya nyebutinnya. Oke. Nah, itu berada di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941. Nah, yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar dan itu hasilnya dari rekonstruksi. Kemudian para ahli menyimpulkan bahwa manusia itu sudah ada. Nah, manusia itu berukuran besar, maka dinamakan Meganthropus Paleojapanicus, artinya manusia purba raksasa pertama di Jawa. Oke, jenis yang kedua yaitu jenis Pithecanthropus. Nah, jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Du Bois juga pada tahun 1890 di daerah Trinil. Nah, di sebuah desa di pinggiran Bengawan, Solo. Setelah direkonstruksi, terbentuklah kerangka manusia. Tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Nah, oleh karena itu jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, itu ada jenis Homo, ya. Nah,
Fosil jenis Homo pertama kali ditemukan oleh von Rechoten di Wajak. Nah, ciri-cirinya manusia Homo ini bermuka lebar, hidungnya lebar, dahinya lebar dan menonjol. Nah, hidup dan berkembang manusia ini itu sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Tempat penyebarannya tidak hanya di Indonesia, tapi ada di Filipina dan Cina Selatan. Nah, untuk Homo sapiens ya, Homo sapiens ini artinya manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak, postur badan, ya. Nah, dan secara tidak jauh itu berbeda dengan manusia modern, artinya itu sama dengan kita, ya. Jadi silsilah atau nenek moyang kita itu berasal dari yang paling mendekati adalah Homo sapiens, karena itu volume otaknya besar, badannya, posturnya juga tegap dan kuat. Nah, Homo sapiens ini berbeda dengan Homo erectus. Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Rangka Homo sapiens itu kurang kekar, kurang kuat posturnya dibandingkan dengan Homo erectus. Nah, salah satu alasannya yaitu karena tulang belulang tidak selebar atau sekokoh pada Homo erectus. Jadi mungkin Homo sapiens sudah mulai lentur, sudah mulai mengalami pelunakan, tidak seperti pada Meganthropus paleojapanicus atau Pithecanthropus. Nah, beberapa spesimen penggolongan manusia Homo spesies ini, Homo sapiens ini dapat dikelompokkan menjadi dua, ada manusia wajak dan manusia liang gua. Nah, sekarang kita akan menuju asal persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Sarasin Bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras bertubuh kecil dan berkulit gelap. Mereka mulanya tinggal di Asia Tenggara ketika zaman es mencair dan air laut naik ke permukaan. Asal-usul persebaran nenek moyang di Kepulauan Indonesia, kalau kita simpulkan, pertama itu pada masa Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus paleojapanicus, Meganthropus paleojapanicus, Homo sapiens, Homo erectus. Nah, yang terakhir yang paling mendekati yaitu ada dari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesoid, Negrito, dan Wedid. Nah, persebaran orang-orang pada masa itu terjadi di beberapa daerah atau pulau di Indonesia. Seperti untuk daerah Negrito atau Wedid itu biasanya kalau kita telusuri sekarang ya, itu ada di daerah Sulawesi, Ambon, dan Papua. Nah, sedangkan untuk Proto-Melayu, Melanesoid atau Melanesoid dan Proto-Melayu juga Deutero-Melayu itu ada di daerah Sumatera, Jawa, dan pesisir-pesisir Kalimantan. Nah, itulah pembelajaran kita yang kedua tentang sejarah Indonesia, yaitu persebaran nenek moyang kita di Kepulauan Indonesia. Kalau misalkan kita runtutkan kembali, itu dari mulai zaman masa es, dari mulai zaman masa Mesozoikum, lalu Neozoikum, sampai kepada masa sekarang, yaitu bahwa orang-orang Indonesia itu masih ada ras-ras dari Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanesoid, Negrito, dan Wedid. Oke, teman-teman, sekian pemaparan kita tentang sejarah untuk kali ini. Dari kita awal mulai untuk mempelajari sejarah, itu sejarah berhubungan dengan 3 hal atau ciri-ciri sejarah itu: 1, unik, 2, penting, dan 3, abadi, ya. Nggak kayak mantan, oke? Mantan kan nggak unik ya, nggak unik, nggak abadi, nggak penting-penting banget sih. Nah, kalau sejarah itu 1, unik, artinya hanya terjadi 1 kali.
Contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia atau dulu tentang masa prasejarah kita, praaksara, nirleka, zaman manusia purba itu kan terjadi sekali. Nah, yang kedua itu penting ya. Penting artinya berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti proklamasi kemerdekaan kita oleh Soekarno-Hatta itu penting karena berhubungan dengan orang-orang banyak gitu. Sama juga seperti kita sekarang peradaban Indonesia itu penting. Proses sejarah itu yang dulu penting sehingga muncullah kita pada saat sekarang. Nah, yang ketiga abadi. Abadi artinya peristiwa-peristiwa itu dikenang sepanjang masa, dikenang pada masa-masa sebelumnya agar orang-orang yang nanti setelah kita itu masih bisa menikmati sejarah atau historical dari perjalanan itu. Nah, itu pemaparan tentang asal-usul sejarah, dan kita singgung sedikit tentang barusan, yaitu penelusuran tentang kebudayaan atau peradaban awal di kebudayaan Indonesia. Terima kasih untuk materi hari ini. Sekali lagi ya diucapin terima kasih untuk materi pembelajaran hari ini di sejarah pertemuan kedua kita. Nah, semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.